Baiklah, di sini kita akan mulai membahas tentang CSR dari pengertiannya. CSR, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, di sini merupakan tanggung jawab manajemen organisasi dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta perusahaan. Jadi, CSR di sini sangat diperlukannya untuk menciptakan keseimbangan dan berkelanjutan hidup serta hubungan kemitraan yang timbal balik. Jadi CSR di sini sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya, di sini ada L. Clinton mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi atau yang lebih populer dengan sebutan 3P: Profit, People, dan Planet. Profit di sini adalah keuntungan. Jadi perusahaan memang mencari keuntungan dalam CSR ini karena keuntungan itu merupakan hal yang paling terpenting serta tujuan utama dari aktivitas ekonomi perusahaan adalah mencapai keuntungan. Dengan diperolehnya keuntungan ini, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham dan mengalokasikan sebagian keuntungan yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan serta dapat membayar pajak. Yang kedua, ada people. People di sini adalah perhatian terhadap masyarakat. Jadi dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang. Selanjutnya yang ketiga ada planet. Perusahaan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar dengan berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pro dan kontra terhadap CSR. Ada dua alasan di sini. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang alasan yang menentang CSR. Di sini ada 4 alasan yang menentang CSR. Yang pertama itu adalah perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Jadi di sini perusahaan tidak mau disebut sebagai lembaga sosial, walaupun mereka seperti memberikan sumbangan-sumbangan, tetapi mereka tidak mau dianggap sebagai lembaga sosial karena di sini mereka mencari keuntungan. Dan yang kedua itu ada perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Jadi di sini perusahaan itu tidak mau dibebani dengan banyak tujuan. Dan yang ketiga ada biaya kegiatan sosial. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat. Jadi di sini setelah banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang akan berujung merugikan masyarakat. Dan yang keempat adalah tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Jadi jelas ya di sini memang perusahaan itu tidak semuanya bisa melakukan kegiatan sosial dengan secara rutin ataupun dengan baik. Nanti akan ada studi kasus yang akan kita bahas. Selanjutnya ada alasan yang kedua yaitu alasan yang mendukung. Kebalikannya ya. Jadi di sini ada alasan yang mendukung CSR. Ada 5 alasan yang mendukung CSR. Yang pertama itu adalah kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin krisis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat. Jadi di sini masyarakat mulai sedikit demi sedikit mempercayai tanggung jawab sosial perusahaan itu memang benar-benar baik ya. Jadi negative thinking mereka sudah mulai minimum, sudah mulai sedikit. Yang kedua ada sumber daya alam yang makin terbatas. Jadi di sini sumber daya alamnya tapi masih sangat terbatas ya. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik serta perimbangan yang lebih adil. Inilah yang sangat mendukung alasan CSR tadi karena dia sangat menciptakan lingkungan sosial yang baik. Jadi yang keempat ada bisnis sebenarnya
sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Jelas ya, bisnis itu memang mempunyai sumber daya yang berguna. Dan yang kelima ada menciptakan keuntungan jangka panjang. Jadi jika misalnya CSR ini bisa berkelanjutan di masyarakat sekitar, bisa membuat masyarakat sekitar nyaman, pastinya keuntungan akan berkelanjutan dengan jangka panjang. Oke, di sini kita akan membahas studi kasus tentang PT Goldcoin dan program CSR-nya. PT Goldcoin ini terletak di Bekasi. Nah, PT Goldcoin ini memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan warga sekitarnya, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya. Jadi, keterlibatan sosial perusahaan diwujudkan dengan memberikan sumbangan dan dukungan, baik berupa uang maupun barang untuk kegiatan masyarakat sekitar perusahaan. Jadi, kegiatan yang dibantu perusahaan Goldcoin ini adalah seperti kegiatan posyandu, kegiatan keagamaan, misalnya peringatan Maulid Nabi, perayaan Tahun Baru Islam, dan selanjutnya juga ada perusahaan juga menyumbang untuk kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan sekitar. Sangat positif ya yang diberikan oleh PT Goldcoin ini. Sumbangan yang rutinnya akan saya jabarkan. Di sini yang pertama adalah sumbangan untuk posyandu tadi yang dilakukan 1 bulan sekali dengan nilai sumbangan sebesar Rp200.000. Sumbangan ini diberikan sejak Februari 2006, tetapi PT Goldcoin hanya memberikannya sampai dengan bulan Mei 2010. Setelah itu, sumbangan untuk posyandu dihentikan, tetapi informan tidak memberikan alasan penghentian tersebut. Dan yang kedua, sumbangan rutin juga diberikan perusahaan untuk kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, yang dilakukan setiap 1 bulan sekali juga. Dalam kegiatan ini, perusahaan memberikan baju atau kaos untuk yang bekerja dan makan siang, atau ada karyawan perusahaan yang ditugaskan untuk terlibat langsung dalam kegiatan. Yang ketiga, di sini ada sumbangan untuk kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi Muhammad, maupun Tahun Baru Islam. Di sini diberikan apabila panitia pelaksana kegiatan mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada perusahaan. Jadi kalau misalnya masyarakat sekitar mengajukan proposal untuk peringatan hari keagamaan, perusahaan PT Goldcoin siap membantu. Jadi berdasarkan proposal tersebut, perusahaan akan memberikan sumbangan sesuai dengan kebijakan dan persetujuan manajemen. Yang keempat adalah selain itu, yang keempat ini sumbangan dalam bentuk uang untuk kegiatan lainnya juga diberikan kepada masyarakat sekitar. Misalnya sumbangan untuk kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia seperti 17 Agustus pembangunan masjid atau musola yang besarnya ditentukan dan atas persetujuan manajemen Goldcoin Bekasi. Oke, dari uraian di atas itu terdapat beberapa hal yang akan dianalisis terkait dengan praktek tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sosial oleh PT Goldcoin Bekasi ini. Itu perusahaan menyadari ketergantungannya terhadap masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Jadi di sini memang PT Goldcoin ini sangat bertergantungan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian, perusahaan melakukan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan hubungan ini ingin dijaga oleh perusahaan. Namun, jika dianalisis mengenai motivasi perusahaan melakukan CSR, menurut Saidi dan Abidin pada tahun 2004, motivasi perusahaan melakukan CSR masih dalam tahap pertama, yaitu perusahaan melakukan CSR didorong oleh motivasi keagamaan dengan tujuan mendukung kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial serta menjalin keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Namun, perusahaan belum mencapai tahap ketiga, yaitu CSR dilakukan dengan motivasi untuk memberdayakan masyarakat. Jadi di sini PT Goldcoin Bekasi melupakan satu hal,
yaitu dalam kegiatan produksinya perusahaan menghasilkan polusi udara berupa bau tak sedap dan debu sisa produksi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Jadi, masyarakat di sini menganggap polusi ini sangat mengganggu, terutama bagi mereka yang memiliki bayi dan balita. Polusi ini dianggap sebagai penyebab beberapa penyakit yang diderita bayi dan balita yang ada di sekitar perusahaan. Misalnya seperti flek paru-paru, batuk karena alergi debu. Penyakit yang diungkapkan masyarakat ini tidak dapat dipastikan dan peneliti karena keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan pengetahuan penelitian tentang kesehatan. Jadi di sini PT Gold Coin Bekasi melupakan satu hal, yaitu karena setiap perusahaan memang dalam melakukan produksi itu akan menghasilkan polusi udara. Jadi di sini jadi yang tadinya harmonis di sini terbentuklah ketidakharmonisan. Nah, di sini ada analisis pendapat sendiri, yaitu pendapat menurut saya, yaitu dari kasus di atas itu terdapat hal-hal yang akan dianalisis bila dikaitkan dengan dimensi 3P yang dikemukakan oleh L. Clinton tadi. Itu kan ada profit, people, dan planet. Jadi untuk profitnya, keuntungan dalam kasus ini adalah memang sangat bagus ya, karena dia dapat bantuan dapat memberi sampai mereka PT Gold Coin ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya. Tetapi ya tadi dia melupakan satu hal yang sangat bisa membuat masyarakat, keharmonisan tadi akan hilang. Jadi keuntungan itu pun mungkin tidak akan berjangka panjang. Dan untuk people dan planet, masalah tidak harmonisan tadi antara perusahaan dengan masyarakat seharusnya membuat perusahaan lebih peka terhadap hal yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya kewajiban perusahaan adalah menjaga lingkungan meskipun polusi udara yang dihasilkan bukan berasal dari limbah produksi.